Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran e-learning. Materi pada pagi hari ini yaitu pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKN kelas 11. Faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka-bineka dalam kehidupan beragama, berbahasa, suku, dan budaya. Namun berkat adanya kebersamaan yang diikat oleh nilai-nilai persatuan, maka kebinekaan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya. Semangat kebersamaan dalam mewujudkan tertib berlalu lintas didasari oleh adanya bentuk perilaku yang mengutamakan kerukunan. Kerukunan dalam arti bentuk perilaku yang menyepakati adanya perbedaan-perbedaan yang dijadikan potensi untuk membangun budaya berlalu lintas. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, mempercayai, menghormati, dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Antara hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan, karena setiap kali ada hak di situ melekat kewajiban. Demikian pula sebaliknya. Namun seringkali terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan kelaksanaan kewajiban. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalan raya atau berlalu lintas. Akan tetapi masih banyak terdapat warga negara yang menggunakan jalan raya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti menggunakan trotoar untuk berjualan, berarti tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak bijaksana. Bersepeda motor tidak menggunakan helm, berarti tidak disiplin, dan berkendara motor tanpa SIM, berarti tidak disiplin. Apabila terjadi kecelakaan berkaitan dengan contoh di atas, maka warga negara itu sendiri yang akan bertanggung jawab dan negara atau pemerintah memfasilitasi penyelesaian kasusnya. Warga negara yang tidak mau taat kepada peraturan berarti telah mengingkari kewajibannya. Di sisi lain, dalam kasus trotoar yang digunakan berjualan, negara dalam hal ini berupaya untuk mengatur dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, disebabkan berbagai kendala, kesejahteraan bagi seluruh rakyat belum menjadi kenyataan secara merata. Mari membangun perilaku kerukunan dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. Budaya tertib adalah orang yang menerapkan kebiasaan tertib dan teratur pada dan dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dan dimanapun dia tetap menerapkan budaya tersebut. Contohnya orang Jepang biasa menggunakan budaya tertib seperti tertib dalam menyeberang, tertib dalam aturan sekolah, tertib dalam rambu-rambu lalu lintas. Orang di Singapura dalam berlalu lintas mereka saling menghormati, saling memberi kesempatan pada orang lain, saling mematuhi aturan lalu lintas, sekalipun yang menjaga hanya berupa CCTV. Budaya tertib lalu lintas dimaknai bahwa melaksanakan peraturan lalu lintas di jalan dilakukan dengan ikhlas, bukan karena takut ditilang atau takut pada polisi, tetapi peraturan itu dimaknai sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dalam berinteraksi dengan orang lain di jalan. Jadi artinya melaksanakan aturan lalu lintas itu sudah membudaya dalam setiap warga masyarakat. Dengan demikian di jalan akan terjadi saling menghormati, saling memberi kesempatan, saling pengertian, saling membantu atas dasar nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI. Mengingat betapa penting dan strategisnya budaya tertib, termasuk tertib berlalu lintas, maka dalam membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dijadikan dasar pertimbangan adalah 1. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Manajemen lalu lintas meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain: 1. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, atau jaringan jalan. 2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu. 3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. 4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi pemakai jalan. Ketika kita menyaksikan berita di televisi, sering dikejutkan dengan berita kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jalan raya yang berfungsi sebagai tempat untuk memperlancar interaksi sosial antar manusia seakan berubah menjadi tempat memutus hubungan manusia dengan kehidupannya. Kesantunan dalam berlalu lintas merupakan potret kepribadian diri sekaligus mencerminkan kepribadian bangsa. Namun menengok apa yang terjadi di jalan raya seakan jauh dari budaya berlalu lintas yang baik. Masyarakat yang memiliki budaya berlalu lintas yang baik akan berperilaku sopan di jalan raya dan tahu bagaimana menghargai orang lain. Berkendara ugal-ugalan di jalan merupakan cerminan dari orang-orang yang tidak memahami budaya berlalu lintas. Banyak masyarakat Indonesia yang berpikir peraturan diciptakan untuk dilanggar. Pola pikir tersebut membuat masyarakat tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Pengendara sering berperilaku tidak sesuai dengan etika berlalu lintas dan seakan-akan aturan lalu lintas di jalan raya tidak ada. Budaya berlalu lintas di jalan raya adalah hal yang harus diperbaiki. Perbaikan budaya lalu lintas ini harus sistematis dan berkelanjutan. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Bagaimanapun kecilnya pelanggaran di jalan raya harus mendapat tindakan. Faktor yang mendorong orang tertib berlalu lintas adalah faktor kesadaran berlalu lintas dari masyarakat tersebut. Indikator-indikator atau ciri-ciri kesadaran hukum menurut B. Kutsciki dalam Suryono Sukanto tahun 1998 halaman 159. 1. Indikatornya pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. 2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. 3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. 4. Pola-pola perlakuan hukum. Kesimpulan penelitian Suryono Sukanto. 1. Semakin luas pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. 2. Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. 3. Sikap yang positif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut. 4. Perlakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan. Faktor pendorong dalam mewujudkan tertib berlalu lintas jalan raya. 1. Pendidikan. Melalui pendidikan yang tinggi, maka pemahaman terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan semakin bagus. Ini mengandung konsekuensi tumbuhnya sikap dan perilaku yang semakin patuh terhadap peraturan lalu lintas tersebut. 2. Pembiasaan. Melalui pembiasaan budaya tertib berlalu lintas, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan siapapun yang bersangkutan akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketiga, keteladanan. Pembiasaan yang sudah membudaya tertib berlalu lintas disertai contoh perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya atau di perjalanan akan semakin menambah kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. 4. Kebersamaan. Dalam kerukunan, yaitu sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap upaya tertib berlalu lintas tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor penghambat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya. 1. Pendidikan. Kondisi pendidikan yang rendah, maka pemahaman terhadap
peraturan lalu lintas dan angkutan jalan semakin kurang bagus. Ini mengandung konsekuensi rendahnya sikap dan perilaku yang patuh terhadap peraturan lalu lintas tersebut. 2. Pembiasaan yang tidak dibiasakan mengandung makna ketika dia tidak pernah membiasakan budaya tertib berlalu lintas, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan siapapun yang bersangkutan akan bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Keteladanan. Pembiasaan yang tidak dibiasakan dalam budaya tertib berlalu lintas yang tidak disertai contoh perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya atau di perjalanan, maka semakin sulit tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. 4. Tidak adanya kebersamaan dalam kerukunan, yaitu sama-sama tidak merasa bertanggung jawab terhadap upaya tertib berlalu lintas, maka sulit ditumbuhkan kesadaran bersama dalam tertib berlalu lintas. Peraturan lalu lintas berlaku bagi segenap bangsa Indonesia. Salah satu asas diberlakukannya undang-undang adalah asas legalitas, yaitu tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahulunya. Asas legalitas mengandung 3 pengertian. 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya aturan pidana tidak boleh digunakan analogi atau kias. 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Asas yang menyatakan setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Ini berarti orang Indonesia dimanapun berada dianggap tahu dan mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Asas persamaan di muka hukum artinya setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Undang-undang lalu lintas angkutan jalan sebagaimana undang-undang lain berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia tanpa kecuali. Siswa dapat berperan secara aktif mensosialisasikan peraturan lalu lintas melalui kegiatan OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.